Shalom saudaraku. Seringkali saya berpikir seperti ini saudaraku. Kenapa hidup manusia itu begitu sulit di muka bumi ini? Begitu banyak persoalan hidup, malapetaka yang menggerus hidup manusia. Kesedihan demi kesedihan, tantangan demi tantangan. Dan tak jarang itu menyakitkan. Saudaraku, saya pernah bertanya kepada Tuhan, "Why Lord? Kenapa? Kenapa manusia begitu sulit hidup di muka bumi ini?" Tetapi saudaraku, ingatlah, Tuhan itu sering melindungi orang-orang yang dikasihinya dengan membawa mereka ke dalam keadaan yang sulit. Setelah saya mengerti hal ini, saya baru sadar, jadi keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan dan tidak menentu, dan seringkali menyakitkan keadaan itu, mengecewakan, itu adalah cara atau bentuk Tuhan untuk melindungi dirimu dan diriku, pribadi yang Dia kasihi, saudaraku. Dia lakukan itu untuk memberkati dirimu dan diriku, karena engkau dan saya dikasihinya. Sekilas keadaan itu seperti sebuah kemalangan, seperti sebuah keadaan yang sial di mata manusia. Tetapi saudaraku, ingatlah, itu sebenarnya adalah berkat abadi, berkat kekal yang Allah berikan. Jadi keadaan sulit yang dialami orang yang hatinya tulus, itu membuat dirinya bisa menerima nasihat dari Tuhan dan membawa dirinya ke dalam kemuliaan Allah. Tetapi orang yang tidak memiliki hati yang tulus, dia akan memandang setiap badai hidupnya adalah sebuah hajaran Tuhan. Betapa salahnya pemahaman seperti itu, saudaraku. Seakan-akan Tuhan tidak bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, hati yang tulus itu akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Kemuliaan tersebut tentu diperoleh bukan hanya nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi sejak di bumi. Manusia sudah memiliki kemuliaan, saudaraku. Hanya tentu tidak banyak orang bisa melihat, namun Tuhan melihat. Setelah proses kesulitan, pencobaan, penderitaan, tempaan yang kita alami, saudaraku, kita bisa menerima tuntunan Tuhan. Kita bisa menerima apa yang Tuhan mau secara benar, secara proporsional, dan akhirnya membawa kita kepada kemuliaan Allah. Dan akhirnya kita bisa mencapai level yang Tuhan inginkan, yaitu level sampai di level aku hidup hanya untuk mengingini Tuhan saja. Istimewa bukan? Istimewa bukan? Bahkan di dalam kitab Kolose 3 ayat 2-4, firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudaraku, siapa yang tahu kita ini mengenakan hidup Kristus atau tidak? Siapa yang bisa menilai? Tentu, saudaraku, tentu kita tidak bisa menilai. Tetapi ingat, Tuhan selalu menilai. Karena seperti firman Tuhan yang Dia katakan, Dia menguji setiap batin manusia, saudaraku. Someday, suatu hari nanti,
baru menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Pribadi yang sungguh-sungguh mencari perkara yang di atas. Walau kelihatannya hari ini semua orang Kristen itu sama. Sama-sama ke gereja. Sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Sama-sama melayani. Semua pendeta pun sama-sama berkhotbah, mengembalakan, dan banyak hal lainnya. Tetapi ingat, suatu hari kelak akan tampak perbedaannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, saudaraku. Tidak ada yang tahu apakah seseorang sudah mati dan hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus atau tidak. Itu yang menjadi introspeksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Adakah Stephen Lim ini sudah mati? Adakah hidupku sudah tersembunyi bersama dengan Yesus? Atau belum? Karena selain perlu proses, hubunganmu dengan Tuhan adalah sesuatu yang privasi dan rahasia, saudaraku. Ini misteri hidup masing-masing pribadi kepada Tuhannya. Individu demi individu harus berhubungan dengan Tuhannya sendiri. Jadi, saudaraku, saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita kelihatannya baik-baik. Secara moral umum engkau baik, tetapi ternyata tidak baik di mata Allah. Tetapi orang-orang yang pernah rusak secara moral ternyata bisa lebih baik karena diproses oleh Tuhan. Dia membuka hatinya dan bertobat sungguh-sungguh. Ini mengingatkan kepada perumpamaan si sulung dan si bungsu. Si bungsu terlihat memang bejat hidupnya. Dia rusak. Dia pergi dengan pelacur. Dia mengambil harta bapaknya. Dia berdosa kepada surga dan kepada bapaknya. Tetapi dia kembali dan bertobat. Bapaknya menerimanya dengan bersukacita. Bagaimana dengan si sulung? Terlihat dia melayani bapaknya. Terlihat baik. Dia terlihat nurut dengan bapaknya. Tetapi di dalam hidupnya penuh dengan kedengkian, kebencian, iri hati. Dan dia tidak pernah hidup di dalam pengertian yang bapaknya mau. Dia tidak mengerti kehendak bapaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba introspeksi diri kita. Kristen macam apa kita ini? Jangan bahagia Anda merasa orang Kristen. Belum tentu Anda bisa mengalami langit baru, bumi baru, kekekalan kelak. Percayalah, apa yang saya firmankan ini adalah kebenaran yang mutlak yang boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan ini. Jadi, mulai hari ini, setiap kesulitan yang Anda dan saya alami, itu sedang membawa dirimu dan diriku kepada kematian bagi dunia. Kematian bagi dunia dan hidup bagi Allah. Tapi itu tidak mudah, saudaraku. Kau harus mati bagi dunia ini. Kalau kau mau iring Yesus, kau harus matikan semua percintaanmu dengan dunia ini. Tapi ini tidak mudah, terus terang tidak mudah. Hanya dialami oleh orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen tinggi, memiliki konsistensi tinggi, dan benar-benar sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhannya. Maka Tuhan meremukkan dia. Tuhan keras menghancurkan dia. Seakan-akan Tuhan kok jahat. No, dia tidak jahat. Dia mengasihimu, saudaraku. Dengan persoalan yang meremukkan dirimu, meremukkan egomu, meremukkan kesombonganmu, meremukkan semua benteng-benteng dirimu. Itu karena dia mengasihimu. Dia tidak mau dirimu terjun ke api kekal. Engkau dan saya harus bisa sampai Getsemani.
engkau dan saya harus mengalami keras, penghancuran Tuhan. Lalu kita bisa sampai ke salib Yesus. Kita mati bersama Yesus. Mati bagi dunia ini. Dan kita bisa hidup bagi Yesus. Maka saudaraku, ikut Yesus. Bukan hanya pada waktu Tuhan buat air jadi anggur. Buta melihat, lumpuh berjalan. Yang mati dibangkitkan. Ketika mujizat terjadi. No. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, kau harus iring Yesus. Ikutlah Yesus di dalam segala keadaan hidupmu. Di saat kau berlimpah materi, di saat kau berkekurangan materi, bahkan untuk besok kau makan pun tidak tahu, kau tetap harus iring Yesus. Apapun keadaanmu. Mengerikan saudaraku. Ya, secara manusia orang boleh katakan goblok kau ikut Yesus. Bodoh kau ikut Yesus. Gila kau lepaskan semuanya hanya untuk mengiring pribadi yang tidak terlihat. Bahkan orang-orang yang tidak mempercayai hal ini mengatakan itu dongeng Yesus itu. Gila kau tinggalkan dunia. Kau tinggalkan segalanya. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, ini bukan sebuah kebodohan. Ketika dirimu bisa sampai di level, aku mati dengan dunia ini, dan aku hidup untuk Yesus. Kau sedang mendapatkan berkat yang tidak ternilai sepanjang hidupmu. More than everything yang ada di muka bumi ini. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang punya komitmen untuk menjadi seperti Yesus di dalam hidupnya, pasti ditindas. Siapa yang menindas? Allah yang menindas. Meremukkan kita. Dia menggerus hidupmu dan hidupku. Sampai engkau boleh katakan, Lord, you are my everything. Tidak ada lagi yang lain selain dirimu. Gila saudaraku, memang gila. Inilah kekristenan yang tingkat ekstrim. Harus kau gapai. Tidak bisa kau katakan cukup ke gereja, cukup melayani, cukup jadi pendeta. Tidak bisa. Kau harus sampai di level, aku lepaskan semuanya. Dan ingat saudaraku, jika kau tidak bersedia, tenang, Tuhan tidak akan memproses hidupmu. Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya. Karena Allah pernah berkata seperti ini, Ia bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau tidak mengasihi, Allah tidak akan bekerja dalam segala hal dalam hidupmu. Jelas firman Tuhan itu. Tetapi kalau seseorang tidak mau berubah, sudah Anda tidak akan berubah. Kalau Anda mau diubahkan di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, radikal, engkau harus mau tidak mau di dalam keadaan terjepit ini, saudaraku. Jadi saudaraku, dihancurkan. Dan sekaligus penghancuran itu sebagai ujian bahwa Tuhan, aku setia apapun keadaanku, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Jadi tidak mungkin saudaraku, seseorang menjadi kekasih Allah, menjadi mempelai Tuhan Yesus, masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah kalau belum dihancurkan dan diremukkan. Mengerikan bukan? Jadi tidak mudah jadi orang Kristen saudaraku, segenap hidup atau tidak sama sekali. Jadi jangan salah jika selama ini kau katakan mengikut Yesus semuanya berjalan lancar. No. Mengikut Yesus semakin hidupmu disaring. Mengikut Yesus semakin hidupmu seakan-akan kok berantakan begini. Makanya saya selalu katakan GSKI ini
Gereja Suara Kebenaran Injil ini, kalau tidak orang-orang yang militan sama Tuhan, gak mungkin dia mau join di GSKI. Berat. Didikan yang diberikan, pengajaran yang diberikan adalah Injil murni, yang tidak dipoles dengan cinta dunia, saudaraku. Dulu saya pun belum mengerti ajaran ini. Setelah saya mengerti, saudaraku, wow, mata saya dicelikkan. Dan yang benar yang begini, ikut Yesus itu menderita. Ikut Yesus itu pikul salib, saudaraku. Harus diremukkan, harus dihancurkan. Tetapi ini jarang terjadi. Kenapa? Pada umumnya orang tidak mau, saudaraku. Tidak mau. Mereka tahu kebenaran ini pun ketika mungkin saudara yang mendengar renungan ini, Anda akan berpikir, waduh, mundur deh, jangan ikut Yesus, bahaya nih. Karena Anda di zona nyaman. Banyak orang berada di zona nyaman mereka. Mereka takut terusik oleh Tuhan. Hobi-hobimu, kesenanganmu, hartamu, engkau tidak mau terusik. Jangan takut, saudaraku. Ketika engkau mengalami peremukan, penghancuran ini, jika Tuhan izinkan, Dia sudah menyediakan yang lebih baik daripada yang kau miliki hari ini. Percayalah, don't be worry. Semua milik Tuhan. Hidupmu pun milik Tuhan. Jika kau percaya bahwa rencana Allah, plan Allah adalah yang terindah, kenapa kau takut? Saya masuk di dalam proses peremukan itu. Semua kesombongan saya, keegoan saya, soknya saya ini. Ya, manusia ada begitu kan, soknya. Sok merasa bisa. Tuhan proses hidup saya. Hari ini hidup saya menggelinding berjalan bersama dengan Tuhan. Lord, You are my everything. Kau segalanya, Bapakku. Jangan tinggalkan aku. Saya hanya berkata begitu. Aku tidak tahu masa depanku. Yang aku tahu, aku mengikuti semua plan besar hidupku di tangan-Mu. Aku melangkah, Bapakku. Aku berjalan bersama dengan-Mu. Day by day, jam demi jam, aku jalan bersama dengan-Mu. Jangan tinggalkan aku. Aku mau berjuang hidup benar di mata-Mu. Saudaraku, tidak mudah mengikut Yesus. Butuh kemurnian. Butuh saringan yang begitu rapat sampai engkau bisa lolos. Dan Tuhan Allah Bapa berkata, aku berkenan kepadamu, nak. Itu tidak mudah. Jangan kau katakan, aku sudah ikut acara ini, aku sudah dapat sertifikat ini, dibaptis berapa kali pun. Itu tidak menjamin. Kau puluhan tahun jadi Kristen pun tidak menjamin, saudaraku. Bahkan Bapa boleh katakan, aku muak dengan pelayananmu. Kenapa? Kau sedang melayani dirimu sendiri. Kau sedang melayani agendamu dan motivasimu. Jadi hati-hatilah. Matius 7:23 kita diingatkan. Tuhan Yesus bisa berkata, aku tidak mengenal engkau, enyah kau dari hadapanku. Hati-hati, saudaraku. Introspeksi diri kita. Banyak orang yang tidak mau diremukkan, dihancurkan. Tersinggung sedikit dia marah. Merasa harga dirinya disentuh. Dia tidak rela. Oleh sebab itu, mereka akan mengalami perubahan yang sangat lambat. Sampai kemudian ia harus menyerah kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Petrus dewasa, dia memberi tangannya untuk diikat, dibawa ke tempat yang ia tidak suka. Dan ia disalib juga. Bahkan menurut tradisi gereja, dia disalib dengan kepala di bawah. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita masih mau jadi Petrus muda yang mengikat pinggang dan pergi kemanapun yang kita suka? Atau menjadi Petrus tua yang menyerahkan dirinya, mengikuti semua rencana bapaknya, dan dia harus disalib dengan kepala terbalik? Saudaraku, keadaan terjepit mestinya membuat kita sampai pada tekad bulat bahwa kita hanya mengingini Tuhan saja.
Mungkin para pendengar yang belum mengenal hidup saya, engkau boleh katakan, ini pemberitanya ini cuma teori saja. Tetapi buat jemaat yang mengenal hidup saya, dia tahu hidup saya sedang masuk di dalam lembah ini, saudaraku. Saya sedang diproses, dihancurkan Tuhan. Bersih, total, remuk, habis, saudaraku. Tetapi ingatlah, kalau sudah sampai di tahap ini, engkau tidak lagi mengharapkan sesuatu yang bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Benar, saudaraku. Mungkin selama ini banyak kesenanganmu. Tetapi jika kau sudah sampai di level ini, Tuhan saja kesenangan kita. Jadi kalau sudah sampai di level ini, kita pasti tidak ada mengharapkan kemuliaan di bumi ini. Kalau masih ada, berarti ada yang salah. Jadi saudaraku, boleh disimpulkan begini, bahwa orang yang tulus pasti bersedia hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Atau boleh saya simpulkan, dia akan berjuang untuk hidup suci, tak bercacat celah, dan hidup kudus di mata Allah. Orang tulus adalah orang yang berkomitmen tidak akan menyentuh dosa. Sekecil apapun itu, dia tidak mau menyentuh dosa itu. Dan saudaraku, seharusnya engkau dan saya, Kristen-Kristen yang sudah mengaku anak Tuhan, seharusnya berani berikrar. Engkau dan saya harusnya berani berjanji, bernasar bahwa aku mau hidup suci, aku mau hidup kudus. Jadi proses yang masuk di dalam hidup kita, proses Tuhan itu tidak berlalu tersia-sia dan terbuang, saudaraku. Memang kadang proses Tuhan itu sampai di level, Lord, aku gak kuat. Ini melampaui kekuatanku, Tuhan. Aku gentar, aku takut. Aku bagaimana menjalani hidup ini? Benar, saudaraku, kadang sampai di level itu. Jangan Tuhan, aku berat. Tapi percayalah saudaraku, langkahlah hari demi hari saja. Udah, jangan gentar, jalani itu day by day. Tuhan akan mengurai masalahmu satu demi satu, dengan engkau diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong untuk kita bisa mencapai hal itu, kalau kita dengan segenap hati mengusahakannya. Saudaraku, ayo berjuang yuk, untuk Tuhan saja. Ayo sampai kita tutup mata nanti, hanya Tuhan saja keinginan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapakku, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Aku siap untuk diremukkan. Aku siap untuk di-crush, dihancurkan. Aku mau menjadi permata yang indah di mata Bapa. Pakai kami Tuhan, dan biarlah hidup kami sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami mau berjuang segenap hidup kami, menyenangkan hati Bapa dengan hidup kudus tak bercacat celah. Terima kasih Bapakku, hamba-Mu berdoa untuk setiap para pendengar renungan di YouTube channel ini. Tuhan berkati hidup mereka. Kau bersama dengan mereka Bapakku. Dan biarlah mereka semakin hari semakin dewasa, mengerti Injil yang murni, kebenaran yang murni. Injil yang murni memang menyakitkan, tetapi menyehatkan hidup mereka. Dan yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa mereka dari api kekal, masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Sola Gracia saudaraku. Teruslah semangat. Capai apa yang Bapa mau dalam hidup kita. Saya berdoa, Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Haleluya, haleluya. Shalom.